Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Norelia Nova. Saya dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini, saya mengampu mata pelajaran strategi belajar mengajar, di mana saya akan melaksanakan simulasi pembelajaran dengan membahas materi tentang gaya belajar. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Oke, sepertinya semangat semua ya hari ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini ketua kelasnya? Oke, baik Adit, boleh dipimpin doanya. Berdoa selesai. Baik, di sini Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk? Oke, ada lagi? Baik. Kita doakan semoga kawan kalian yang sakit diberi kesembuhan dan yang izin dapat bertemu di pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak, kalian udah pada tahu belum kita akan belajar apa hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang gaya belajar. Silahkan peralatan belajarnya dikeluarkan, termasuk modul yang sudah Ibu berikan. Udah dapat semua kan? Baik. Kalian udah pada tahu belum apa sih definisi gaya belajar itu? Nah, definisi gaya belajar adalah cara individu menerima, memproses, dan mengingat informasi sebagai bentuk kecenderungan dalam mengadaptasi suatu pendekatan pembelajaran tertentu. Nah, sebelum masuk materi yang lebih dalam, di dalam gaya belajar ini terdapat tujuan dan manfaat. Tujuan pembelajaran gaya belajar ini untuk memahami cara individu memproses, menyerap informasi dengan efektif. Nah, adapun manfaat dari pembelajaran gaya belajar ini yaitu 1. Peningkatan efektivitas pembelajaran, di mana dengan memahami gaya belajar ini dapat membantu siswa memanfaatkan metode belajar yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga memudahkan penyerapan materi. Nah, yang kedua, pengembangan strategi belajar, di mana siswa dapat mengembangkan strategi belajar yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat belajar lebih cepat dan memahami materi yang telah diberikan. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Di sini, ketika siswa belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajarnya, mereka cenderung merasa lebih percaya diri dan termotivasi. Dan yang keempat, ada meningkatkan prestasi akademik. Dengan menggunakan metode yang sesuai, siswa dapat menyerapi hal akademik yang lebih baik. Dan yang terakhir, yang kelima, pengajaran yang lebih personal, di mana guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan individu siswa, menerapkan dengan lingkungan belajar yang lebih efektif dan efisien. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di dalam definisi gaya belajar tadi, kita terdapat macam-macam gaya belajar. Yang pertama ada visual, auditorial, dan kinestetik. Dengan gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat dan mengamati. Biasanya orang yang gaya belajar ini cenderung melirik ke atas ketika dia berbicara. Dan yang kedua,
ada auditorial. Gaya belajar jenis ini cenderung menggunakan pendengaran sebagai pusat informasi, di mana dia akan merespon suatu informasi yang didapatnya dan menentukan keputusan sesuai dengan yang didapatnya. Dan yang ketiga, ada kinestetik. Adalah gaya belajar yang menuntun individu untuk melakukan suatu gerakan dalam mengekspresikan sebuah informasi yang didapatnya. Nah, dari ketiga penjelasan tersebut, apakah ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas? Oke, berikut telah Ibu jelaskan materi dari gaya belajar. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Good. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan langsung membagikan lembar kerjaan. Nah, silahkan kalian membentuk 5 kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Sekarang duduknya sesuai dengan kelompok yang sudah kalian buat. Sudah?